sahabat Top Channel, aku Geraldo Fares Tumorang dari Jemaat Kayu Putih. Dan aku Gabriel dari Jemaat Tanjung Priuk. Senang sekali bisa bertemu dan berjumpa lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab, agar dapat melihat kasih besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkan dengan kehidupan nyatamu. Ayat inti kita terdapat dalam Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Oke sahabat Cornerstone, saat ini kita akan memasuki di segmen Sekilas Cahaya. Sekilas Cahaya kali ini diambil dari kutipan Alfa dan Omega jilid 8 halaman 278. Perang melawan Alkitab selama masa keunggulan kepausan telah diramalkan oleh para nabi. Dan pewahyu juga menunjukkan kepada akibat yang mengerikan, yang meluas, terutama ke Prancis dari dominasi manusia durhaka. Saksi adalah seorang yang memberikan kesaksian tentang apa yang mereka telah lihat dan dengarkan. Dua saksi bahkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Dampak apakah yang dibuat oleh kesaksian firman Tuhan bagi hidup kamu? Pernah nggak sih bersaksi tentang kebaikan Tuhan di depan teman-teman atau orang lain? Pastinya pernah dong. Pernah. Atau di sini lah sekalian bersaksi di sini ya. Jadi kan waktu camping dari klub sendiri dari Kayu Putih pernah kan disuruh nyebur ke air terjun kan, dan itu kita tahu kan dingin sekali. Dan kebetulan saya kurang makan di situ ya kan. Jadi sudah mendaki, ada juga turunnya. Lalu di situ kebetulan cuacanya hujan. Dan itu sebenarnya seru sekali ya. Saya juga sebenarnya nantilah itu titik utamanya di situ. Jadi kan pada saat saya sudah mendaki, saya nggak ada rasa apa-apa. Bahkan sebelum mendaki itu saya juga bermain-main ya, namanya juga Pathfinder lah ya, apalagi udah pengen ke gunung gitu kan, pengen menyebur gitu kan. Dan akhirnya tibalah di air terjun. Seperti biasa ya disuruhlah perjanjian Pathfinder dan peraturan Pathfinder di sekalian nyemplung situ kan. Iya, track and trail, dan juga menyanyi lagu Mars Pathfinder. Habis dari situ bebas lah, bisa bermain atau apa. Tapi entah kenapa saya kayak gak sadar diri. Ini beneran ya, ini beneran. Ya, saya pingsan. Katanya sih saya pingsan ya, cuman saya nggak sadar diri, nggak tahu apa-apa. Dan katanya saya bahkan itu kan namanya juga kalau udah mendaki terus mau ke airnya itu kan turun lagi kan, ya kan seperti biasa lah ya. Dan katanya sih diangkat oleh 4-5 orang dewasa. Dan yang saya mau saksikan di sini, untungnya saya saya kan waktu udah mulai agak keliung-keliung gitu, saya langsung ke tepian. Dan saya langsung kayak duduk aja di situ. Cuman depan saya kebetulan ada namboru saya, ada bos saya, jadi dia langsung lihat, jadi saya nggak jatuh ke dalam batu-batu tersebut. Jadi ya itulah kasih Tuhan. Bahkan saya nggak sadar pun saya bisa jalan ke tepian itu yang ada saudara saya, ya gitulah. Kayaknya itu keren banget deh kesaksiannya. Tapi ya nggak sadar, kayak seru aja gitu untuk menyaksikan kehebatan Tuhan. Tapi waktu kita kayaknya kita akan bertemu dengan Pak Pendeta selanjutnya. Tapi belum. Kita kan ada nanti berbincang-bincang dulu ya kan. Ada nanti pendapat-pendapat lah, ada games juga. Jadi kita nanti akan membahas tentang pelajaran kita. So, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sesaat ini. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Tadi seru banget ya. Iya, kesaksian tadi kita ya. Tapi kayak tadi Maaf, permisi mengganggu. Siapa nih? Apa ya kira-kira? Padahal kita lagi asik ngobrol berdua gitu loh. Kita di sini mau ikut. Iya, mau berdiskusi bareng. Kita mendengar dari jauh soalnya. Mungkin tetanggamu, Gi. Enggak kenal lah.
Kamu mau ikut diskusi karena apa ini? Tadi menarik banget kesaksiannya kan? Menarik banget yang di sungai-sungai itu kan, yang sempoyongan itu. Pingsan. Iya. Mau nyaris pingsan terus karena kasih Allah kalau nggak salah. Iya, terus mau lihat dia pingsan lagi. Jadi jangan gitu. Jadi kita mau diskusi bareng-bareng nih. Iya. Kita mau diskusi apa? Corner. Gimana kalau kita sekarang masuk ke segmen Apakah Kamu Tahu? Oke. Oh, oke. Sahabat Cornerstone, apakah kalian tahu Voltaire, seorang ahli filsafat dari Prancis pada abad ke-18, pernah berjanji bahwa dia akan mengakibatkan kematian pada waktunya apa yang orang Kristen kenal sebagai Alkitab. Bisa saja Voltaire benar-benar yakin bahwa dia dapat mengalahkan Alkitab. Tetapi sekarang ini Alkitab masih terus berbicara dan Voltaire masih tetap meninggal. Terlepas dari fakta itu, di sepanjang sejarah, banyak yang mencoba mencela atau membakar Alkitab yang hilang dari peradaban. Firman Tuhan sekarang telah diterjemahkan lebih dari 438 bahasa yang berbeda. Wow. Aku jadi tambah bangga ya bisa pegang Alkitab ini. Iya nih. Iya, belajar banyak tentang Alkitab. Karena di buku Cornerstone itu kan mereka sempat nyebutin kalau banyak yang mencoba mencela atau membakar Alkitab kayak si siapa? Voltaire itu tadi ya. Iya itu Voltaire. Tapi Alkitab semakin berkembang dan justru Alkitab ini memiliki lebih dari 438 bahasa. Setuju sih. Setuju lah. Banyak banget deh. Banyak sekali. Luar biasa banget kan? Luar biasa. Nah, guys, What's up guys? Misalkan nih, kalian disuruh memilih antara terbuka menentang Alkitab karena kamu yakin bahwa Alkitab itu salah, atau secara terus-menerus mengakibatkan firman Allah meskipun kamu tahu Alkitab itu benar. Kayak gimana tuh? Jangan lupa kasih penjelasan ya. Waduh. Jadi kita disuruh buat menentang Alkitab gitu? Ya pilih yang mana? Pilih secara terbuka untuk menentang atau iya. Aduh ini pilihan. Pilihan dosa dan dosa. Tidak benar ini. Gimana ini? Apa ya? Secara terbuka. Bahwa Alkitab itu salah. Kok gitu? Ini orang tua gue nonton nggak nih? Ini yakin nih benar. Misalkan aja. Oke. Atau mungkin yang positifnya ya, di mana kalian tetap teguh pada iman kalian kalau Alkitab itu adalah kebenaran. Iya, ya pastilah. Pasti itulah. Kita sama-sama tahu kalau itu. Alasannya, cuman kalau konteks ini ya gimana lah ya. Atau mungkin Gabriel ada pandangan lain. Kayaknya enggak deh, kayaknya gue juga nolak. Maksudnya nggak setuju dengan tadi kedua itu. Karena iya. Karena yang kedua walaupun kita percaya tapi tetap mengabaikannya sama aja kan? Iya. Ini sama-sama salah gitu karena menentang salah, ngabain juga salah. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Kayak kurang hangat kita nih ya, kurang ger gitu. Biar agak awkward banget lah ya. Gimana kalau kita main game? Wah, mau dong. Boleh ya? Boleh. Oke, yuk kita main game yuk. Oke, game kali ini karena kita masih membahas Alkitab, jadi soalnya dari Alkitab ya. Oke. Kayaknya Geral nih punya banyak pertanyaan dari Alkitab nih. Kalian ini bisa aja. Oke, kita siapkan semua Alkitab kita. Oke. Mungkin teman-teman di rumah juga misalnya mau ikutan ya nggak apa-apa lah, jawab sendiri nggak apa-apa. Dan pertanyaan dari saya kok, tenang aja. Menambah nggak susah. Pengetahuan ya. Boleh. Oke. Kita agak santai aja ya, tapi buru-buru juga. Gimana ya? Udah lama. Durasi. Kita coba buka dari nungguin ya. Dari Amsal. Ada apa itu di Amsal, Ger? Sudah semua? Sudah. Kita buka Amsal 4. Amsal 4. Ini konteksnya tentang nasihat untuk mencari hikmat. Siapa yang duluan ya? Saya bacakan, nanti tebak ayatnya ayat berapa. Oke. Siapa udah ngerti lah ya? Atau perlu contoh? Iya. Langsung aja ya. Hah? Belum ya? Belum. Lucu. Siap ya? Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Ayo. Hah? Salah. Hah? Amsal 4 ayat 17. Tepat sekali.
Udah makin seru lah ya. Seru. Makin seru lah ya. Cepet-cepetan ya, adrenalin ya. Iya, iya, ini nih waktu ini nggak boleh lama. Ayo dong ya. Langsung ke Amsal 6. Amsal 6. Pasal 6. Ini Amsal 6 ayat 6. salah. Ah, bukan. Siap? Iya. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Ayat 20. Amsal ayat 20. Iya, betul sekali. Jadi Brian dapat 10, Gabriel dapat 10. Orang baru jawab 1, masa 10. Oke, kali ini saya yang salah. Mungkin satu pertanyaan lagi lah ya. Iya. Ini makin seru ini. Iya. Kita buka dari Mazmur lah ya, Mazmur lah ya. Oke, Mas Pur. Kita buka Mazmur dari Mazmur 23. Ini gampang. Oke. Mas Sudah siap? 23. Sudah siap semua? Sudah. Ia membaringkan aku di padang yang Aku. Iya, silakan. Mazmur 23 ayat 2. Iya, tepat sekali. Dan itulah games kita sangat-sangat Ya, seru. seri dong. Ini, iya. Seri. Oh, karena kita harus sama ya. Di hadapan Tuhan semuanya pemenang. Iya, jadi itulah maksud saya untuk samain rata gitu ya. Makasih semua atas kerjasamanya mau berdiam diri untuk ini. Jadi gimana nih? Kayaknya udah saatnya nanti kita berdiskusi dengan pendeta. Iya. Ya kan? Jadi nanti kita boleh bertanya-tanya atau memberikan pendapat kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Kita semua dan juga ada Pak Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom, Ya, lah, baik-baik. baik. Puji Tuhan, baik. Nah, teman-teman, sama kan tadi kita udah membaca ayat inti kan, yang tadi dibacain oleh Saya. Gerald. Terus dibilang dalam Wahyu 11 ayat 3 itu, isinya gini, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung, 1260 hari lamanya. Nah, kira-kira apa ya hubungannya dengan judul pelajaran kita, bolehkah saya mendapat saksi? Coba teman-teman dulu yang jawab, baru nanti Pak Pendeta. Gimana? Gak berani aja kalian. Iya, lempar. Masih agak masih mendalami ini. Oke, nanti perlu nanya-nanya ke pendeta. Gak dulu kali. Saya masih agak kurang ini. Mungkin artinya ini kali menurut gua yang tadi dibilang di situ hubungan dengan pelajaran kita, kita jadi saksi buat orang-orang di sekitar kita. Jadi kita membawa terang kebenaran. Kalau misal di lingkungan sekitar kita belum mengenal kebenaran, mungkin gitu. Nah, mungkin Gerald udah dapet, udah dalam banget. Tapi ada di sini lagi dibilang kan ada lanjutan itu dalam kurung 2 lebih baik. Ya kan? Apa mungkin ada hubungannya kali yang memberi tugas kepada 2 saksi kuda. Jadi masih masih nggak terlalu yakin dengan jawaban. Oke, mungkin Pak Pendeta yang jawab. Iya, pelajaran sekolah sahabat kita untuk tribulan ini kan didasari dari Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 menceritakan bagaimana kehidupan pada masa yang lampau sebenarnya, bagaimana kehidupan umat-umat Tuhan dan bagaimana tuntunan Tuhan terhadap hal itu. Tetapi dalam kurung tadi Gerald bilang itu ada 2 lebih baik. Sama aja kalau kita ngomong ke orang, kita bicara ke orang, iya gini, benar yang lakukan. Kalau hanya kita aja yang ngomong mungkin orang kurang. Tapi kalau bilang ini saksinya nih, ya, ini saksinya. Jadi ada 2 selain kita dengan Saksi. orang itu, saksi yang melihat. Jadi itu akan membuat jadi lebih kuat. Jadi semua kesaksian kalau ada orang lain juga yang menguatkan, itu akan membuat kesaksian kita lebih baik, ya. Tapi tentunya yang menguatkan jangan main-main mata gitu supaya ya, itu bukan bohong, namanya saksi bohong ya. Saksi bohong. Tapi memang saksi yang memang juga turut dan tahu dengan baik akan hal itu. Gitu. Oh, makasih Undela ya. Ya. Kalau gitu langsung aja lah, soalnya masih agak bimbang nih kan, jadi mau bertanya. Mungkin ke teman-teman dulu kali ya. Iya. Boleh ya? Boleh. Izin bertanya pendeta. Kalau gitu, bagaimana pendapat kalian tentang orang-orang yang tidak mengenal atau bahkan mengenal tapi nggak percaya kepada Tuhan? Siapa duluan nih? Menurut kalian gimana nih? Mungkin harus lebih rajin lagi baca Alkitab. Kalau misalnya kan kita udah kenal sama Tuhan, maksudnya kenal kan,
tidak mengenal tentang Tuhan atau percaya sama Tuhan? Mengenal atau nggak percaya, misalnya kayak gini kan bisa dalam dua situasi Oh. gitu. Ya mungkin kita kasih tahu ya nggak sih tentang Yesus itu siapa. Oh, tapi kalau misalnya mereka yang nggak terima, Nah itu dia, gimana ya? nih, kalau di pandangan lain ya, Oke. situ ada yang bilang seorang ateis adalah seorang yang percaya bahwa semua yang kamu lihat adalah yang kamu dapat. Jadi mereka itu emang mikirnya kalau misalnya orang tidak mengenal atau percaya Tuhan, berarti bisa kita simpulin ateis lah ya. Ya, mereka emang melihat bahwa apa yang kita lihat, ya udah itu yang terjadi. Kan sebenarnya kan Tuhan tidak Tuhan secara ini kan tidak terlihat ya. Jadi ya mereka tidak percaya Tuhan, itu pendapat saya. Ya gitu. Kan ada juga nih mungkin dia mengenal tapi nggak percaya. Tapi kalau percaya udah pasti mengenal Nah gitu itu kan. maksud gue tadi. Mungkin kayak gitu kalau di ini. Kalau dari pendeta gimana pendeta tentang pertanyaan? Iya, banyak orang yang tidak percaya Tuhan oleh karena tidak dikasih tahu siapa Tuhan itu. Ya, jadi siapa? Selama dari kecil nggak pernah orang tua saya cerita siapa Tuhan. Ya, dari kecil teman-teman saya nggak pernah cerita siapa Tuhan. Dari kecil nggak ada yang kasih tahu bahwa ini Alkitab yang harus kita baca. Kenapa? Karena pada zaman itu, zaman Wahyu pasal untuk nubuatan Wahyu pasal 11 ini memang situasi kan situasi yang dinamakan waktu itu dengan zaman kegelapan. Di mana Alkitab itu nggak semua orang bisa baca. Alkitab itu tidak semua orang bisa mendengar dan lain sebagainya. Jadi mereka hanya tahu, oh ini ada khotbah. Yakin nggak yakin ya terima aja dulu apa semuanya gitu. Jadi mereka tidak punya kesempatan sebagaimana kita pada saat ini. Kita saat ini bisa baca Alkitab, bisa baca Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat kita dan lain sebagainya. Jadi orang mengenal Tuhan dengan baik oleh karena punya hubungan dengan Tuhan. Nah, saatnya akan tiba, kita juga nanti akan tiba pada satu waktu di mana Alkitab ini mungkin udah nggak ada lagi gitu loh. Ya, pelajaran sekolah sahabat juga mungkin nggak ada nih ini kayaknya. Tapi kalau kita mulai sudah menikmati, membaca firman Tuhan, bahkan menghafal firman Tuhan, dan juga pelajaran sekolah sahabat kita, maka kita akan kenal Tuhan dengan baik. Pada waktu kita mengenal Tuhan dengan baik, orang lain juga akan melihat siapa kita sebenarnya. Kenapa? Karena seluruh Alkitab menceritakan siapa Tuhan sebenarnya. Atau ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin? Tadi sehubungan dengan saksi Pak Pendeta. Saya mau nanya, bagaimana menurut Pak Pendeta cara terbaik untuk menunjukkan bukti bahwa Allah itu ada kepada dunia? Iya, secara umum mungkin kepada seseorang dan lain sebagainya akan sulit mereka terima kalau memang mereka itu dasarnya adalah tadi sudah disinggung mengenai ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa mereka tidak percaya? Karena selama ini nggak ada yang ngajarin. Mereka tidak melihat. Tidak melihat. Kemudian juga kalaupun mereka rasakan dan lain sebagainya, ya mereka ya sama sekali buta siapa Tuhan, ataupun mereka tahu Tuhan itu bagaimana dan lain sebagainya. Atau mungkin ya Tuhan itu baik sebagaimana seorang ayah, tapi karena ayahnya kejam, kalau itu Tuhan itu kejam dong. Ya, akhirnya tidak mau untuk mengenal. Bagaimana indikasinya? Semakin dekat kita dengan orang itu, ya, maka mereka akan lihat kehidupan kita. Ya, kehidupan kita. Misalnya, kalian kan bisa musik semua tuh ya. Kalian suka main musik atau dengar musik lagu rohani yang mendekatkan diri mereka. Lama-lama juga mereka, oh ya, mereka akan tahu, oh siapa Tuhan. Oh Tuhannya ini, oh memang ini. Pada waktu pencobaan datang kepada kalian, kemudian dilihat bahwa pada waktu pencobaan datang, penderitaan datang, dilihat kalian menang dalam pencobaan dan penderitaan itu juga akan menjadi pelajaran bagi dia. Oh iya, ada Tuhan dong sebenarnya. Kan kita akan katakan, ya saya percaya Tuhan akan lepaskan. Ya, saya percaya Tuhan akan berikan yang terbaik. Ya, lama-lama dia akan mengerti melalui kehidupan kita, melalui ucapan kita siapa Tuhan itu sebenarnya. Oke. Mungkin Mungkin Gero. Oke. Nah, jadi kan Pak Pendeta, aku cuma mau nanya singkat aja sih. Kalau di Wahyu 11 ayat 3 kan dibilang, aku akan memberi tugas kepada dua saksiku. Ya, aku mau nanyain, dua saksi ini siapa maksudnya Pak Pendeta?
Iya, dalam pelajaran sekolah sahabat kita memberikan Wahyu pasal 11 itu, dua saksi itu adalah bahwa itu adalah perjanjian lama maupun perjanjian baru yang memberikan kesaksian siapa Tuhan sebenarnya, siapa Allah sebenarnya, bagaimana kehidupannya dan lain sebagainya diceritakan dalam Alkitab ini atau dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu. Nah, pendeta, kita bisa nggak kita menjadi saksi Kristus yang baik? Dan kalau itu, apa metode yang harus kita lakukan agar kita bisa berani dalam bersaksi? Iya, pelajaran sekolah sahabat kita kan memberikan khotbah akan hal itu ya, bahwa dua lebih baik pada waktu kita menceritakan siapa Tuhan, siapa Allah, ya, ceritakan dari perjanjian lama maupun perjanjian baru menceritakan akan hal itu. Ya, ada orang kan yang hanya penekanannya perjanjian lama tidak, hanya perjanjian baru, atau memang ini perjanjian lama aja, perjanjian baru tidak. Ya, tapi kan kedua-duanya menceritakan siapa Yesus, siapa Allah sebenarnya. Pada waktu kita memberikan orang lain penerangan akan hal itu, maka mereka akan percaya dengan hal itu, dengan apalagi kalau kita berikan Alkitab kita, ya, kitab kita, mungkin juga buku-buku pendukung lainnya yang bisa dia lebih cerna dengan lebih baik, dia akan dapatkan akan hal itu. Kadang-kala kan kita nggak punya waktu dan lain sebagainya, ya. Di grup sosial media bisa kita kasih, ya. Coba kamu aplikasinya kamu download, ini ada Alkitab begini, ini ada bahasa Inggrisnya, coba kamu bandingkan, misalnya ini ada bahasa aslinya, coba bandingkan dan lain sebagainya. Maka dia akan orang yang suka belajar akan dapatkan siapa Tuhan sebenarnya dengan belajar. Beda dengan masa-masa zaman dulu, 1260 hari itu sama dengan 1200 tahun itu kan masa-masa kegelapan, di mana tidak bisa baca Alkitab, tidak ada hal-hal lainnya. Mereka benar-benar dibelenggu sampai datangnya para reformator yang mengatakan bahwa berjalan dengan iman, pelajaran kita sahabat kemarin itu. Jadi itu akan membuat satu kekuatan bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, saya ada pertanyaan nih. Tadi kan pendeta bilang dua saksi itu artinya dari perjanjian lama dan perjanjian baru gitu kan. Yeah. Tapi kan banyak juga yang menganggap bahwa perjanjian lama itu sudah nggak ada gitu. Nah, bagaimana kita bisa menanggapinya? Apakah itu termasuk pemberontakan, Pak Pendeta? Iya, pelajaran sekolah sahabat kita dari hari Senin, hari Selasa, ya, itu kan memberikan kepada kita bahwa ini loh, perjalanan itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Sebabnya dua lebih baik, ya, dua lebih baik. Jadi kalau satu aja kayaknya bisa sih, bisa. Tapi kalau kita menggunakan lagi yang satu lagi sebagai saksi akan menguatkan. Dan kekuatan dua-duanya ini akan membuktikan bahwa memang Allah ada, dan itu akan memberikan satu kekuatan bagi kita untuk memberikannya. Ya, kita sangat beruntung zaman ini yang punya Alkitab dengan berbagai, ada yang hard copy, ada yang soft copy dan lain sebagainya, bisa kita akses dimanapun. Dibandingkan pada zaman kegelapan tersebut, ya, di mana Alkitab sangat-sangat ditekan supaya tidak tersebar pada waktu itu. Nah, udah kan diskusinya nih? Nggak kerasa. Seru banget ya? Iya. Jadi nggak terasa. Nah, Pak Pendeta untuk mengakhiri mungkin bisa kasih satu atau dua kalimat kesimpulan supaya kita bisa selalu mengingatnya. Iya, kepada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita, bolehkah saya mendapatkan saksi dalam kurung dua lebih baik, yang memberikan kepada kita bahwa Alkitab ini perjanjian lama dan perjanjian baru menceritakan siapa Tuhan sebenarnya. Kalau kita mempercayainya, kita kemudian menghidupkannya, kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita, maka kita juga akan menjadi saksi bagi orang lain untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Boleh sekalian doanya, Pak Pendeta. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk mempelajari dan mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat kami. Terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan pada minggu ini untuk memberikan kepada kami bahwa ada Allah dalam kehidupan kami
dan memberikan kesaksian itu melalui perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kami beruntung bisa berada pada zaman ini yang bisa mengakses, bisa membaca dalam bentuk apapun untuk Alkitab kami. Dibandingkan dengan zaman kegelapan 1260 tahun tersebut. Terima kasih atas pekabaran pada saat ini. Memberkati semua orang muda dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya mendengar seru doa mereka dan menjawabnya agar mereka pun boleh bersuka dan bergembira karena Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan Pendeta Beni Tambunan. Terima kasih ya, semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Top Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection. Sampai jumpa, Shalom.